Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fikih bab zakat fitrah. Apa dan bagaimana? Untuk lebih mudah, maka kita akan belajar melalui peta konsep. Yang pertama tentang pengertian zakat fitrah, kemudian dalil zakat fitrah, yang ketiga hukum zakat fitrah, yang keempat syarat wajib zakat fitrah, yang kelima rukun zakat fitrah, yang keenam takaran atau ukuran zakat fitrah, yang ketujuh waktu pelaksanaan zakat fitrah, yang kedelapan tata cara zakat fitrah, yang kesembilan penerima zakat atau mustahik, dan yang ke-10 adalah hikmah melaksanakan zakat fitrah. Baiklah, kita akan masuk yang pertama, yaitu apa pengertian zakat fitrah. Zakat itu sendiri artinya adalah membersihkan atau mensucikan, sedangkan fitrah adalah artinya jiwa atau badan ya. Nah, untuk penjelasan secara istilah atau secara pengertian istilah, yakni mengeluarkan sebagian dari harta atau makanan pokok kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dengan ketentuan sesuai kaidah Islam. Kemudian yang kedua adalah dalil zakat. Dalil yaitu ayat yang memuat tentang perintah untuk melaksanakan suatu kewajiban. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Aqimus sholata wa'atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, warka'u, dan rukuklah ma'ar raki'in, beserta orang-orang yang rukuk. Jadi dalil itu tentang zakat fitrah ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Dan adapun zakat fitrah termasuk dalam rukun Islam yang ketiga, sehingga wajib dilaksanakan bagi setiap orang Islam. Kemudian yang ketiga adalah hukum melaksanakan zakat fitrah. Tadi sudah dijelaskan di dalam dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 bahwa zakat fitrah termasuk wajib bagi setiap orang Islam yang mampu. Kemudian yang keempat adalah syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib maknanya adalah hal-hal yang harus dipenuhi di mana seseorang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Adapun syarat wajib zakat fitrah yang pertama adalah beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah orang itu hidup pada waktu atau orang itu mendapati terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Berarti misalkan bayi lahir pada waktu asar atau sebelum waktu terbenamnya matahari, maka bayi tersebut wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian syarat selanjutnya adalah yang ketiga, mampu atau mempunyai kelebihan bahan makanan untuk hari ini dan hari esok. Jadi segitu saja sudah dianggap mampu. Jadi tidak harus memiliki harta yang sangat banyak ya. Oke. Kemudian yang kelima adalah rukun zakat fitrah. Rukun artinya adalah sesuatu yang harus ada atau dikerjakan pada saat melaksanakan zakat fitrah.
Adapun rukun zakat fitrah, yang pertama adalah niat. Yang kedua, orang yang berzakat atau disebut muzaki. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menerima zakat atau mustahik. Kemudian yang keempat adalah sesuatu atau harta atau bahan makanan pokok yang akan dizakatkan. Kemudian yang keenam adalah takaran zakat fitrah. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengeluarkan zakat sebanyak 1 sok. 1 sok jika dikonversi pada masa sekarang itu sama dengan 3,1 liter, atau lebih mudah dengan 2,5 kg beras atau bahan makanan pokok. Untuk jenis makanan pokok itu sendiri, kalau untuk kita sebagai orang Indonesia, mayoritas adalah kita mengkonsumsi beras ya pada umumnya. Akan tetapi jika mungkin pada daerah Indonesia Timur seperti daerah Papua, bisa menggunakan makanan pokok seperti sagu atau mungkin jagung gitu ya. Jadi makanan pokok itu disesuaikan dengan apa yang kita makan sehari-hari. Selanjutnya yang ketujuh adalah waktu pelaksanaan zakat fitrah. Zakat fitrah dapat dibayarkan sejak awal bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Artinya 1 bulan lamanya waktu untuk melaksanakan zakat fitrah. Adapun rinciannya bisa kita amati sebagai berikut. Yang pertama, waktu mubah atau waktu yang diperbolehkan, yaitu semenjak awal Ramadan sampai matahari terbenam di akhir bulan Ramadan ya. Jadi pada 1 bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib. Waktu wajib zakat fitrah dibayarkan sejak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi waktunya semalam ya. Terus yang ketiga adalah waktu sunnah atau waktu yang paling baik, yaitu zakat fitrah dibayarkan sesudah sholat subuh pada tanggal 1 hari Syawal atau tanggal 1 Idul Fitri sebelum menunaikan sholat Idul Fitri. Jadi waktunya hanya sekitar 2-3 jam ya. Kemudian selanjutnya adalah waktu makruh. Nah, ini waktu yang tidak disukai oleh Allah, karena makruh itu artinya dibenci oleh Allah atau tidak disukai oleh Allah, yaitu zakat fitrah dibayarkan sesudah sholat Idul Fitri sampai sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal atau pada tanggal 1 Idul Fitri. Artinya waktunya seharian ya, dari jam 7 sampai sebelum jam 6 sore gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah waktu yang haram atau waktu yang dilarang, yaitu zakat fitrah dibayarkan setelah terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal atau pada tanggal 1 Idul Fitri. Nah, ini dinamakan zakatnya haram, tidak diterima. Jadi zakat fitrah tadi hanya dianggap sebagai amalan sedekah biasa. Jadi orang tadi dianggap berdosa karena dia belum berzakat fitrah. Maka ini jadi pembelajaran untuk selanjutnya. Kemudian yang ke-8 adalah tata cara pelaksanaan zakat fitrah. Pelaksanaan zakat fitrah bisa melalui 2 cara, yakni langsung dan tidak langsung. Artinya yang pertama langsung kepada penerima zakat, yang kedua yang tidak langsung adalah melalui panitia zakat atau disebut amil. Tata cara berzakat antara lain, pertama kita memilih makanan pokok atau beras yang terbaik ya, minimal kualitasnya seperti atau sama dengan apa yang kita makan sehari-hari.
Yang kedua, kita takar sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu 2,5 kilo untuk satu orang. Ini adalah takaran minimal. Jadi misalkan takarannya lebih, itu lebih baik. Kemudian adalah mengeluarkan zakat atau memberikan zakat sambil berdoa dengan niat nawaitu an ukhrija zakatal fitri an-nafsi fardhon lillahi ta'ala, yang artinya nawaitu, saya berniat an ukhrija, untuk mengeluarkan zakatal fitri, zakat fitrah, an-nafsi, untuk diri sendiri, fardhon lillahi ta'ala, karena wajib dan lillahi ta'ala. Kemudian makanan pokok atau beras yang kita berikan langsung kepada orang yang berhak menerima, atau kita serahkan melalui panitia atau amil yang berada di masjid-masjid terdekat. Kemudian panitia zakat atau amil mendoakan kepada yang berzakat dengan doa seperti ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima alqaita wa ja'alallahu laka tahuran, yang artinya ajarakallah, semoga Allah memberikan pahala kepada kalian, fima a'taita, dengan apa yang telah engkau berikan, wa barakallahu fima abqaita, dan Allah memberkahi dengan apa yang masih tersisa di antara kalian, wa ja'alallahu laka, dan semoga Allah menjadikan tahuran, kalian termasuk orang-orang yang bersuci. Selanjutnya, panitia zakat atau amil bertanggung jawab untuk membagikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selanjutnya, yang ke-9 adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang yang banyak hutang, orang yang berjuang untuk Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. At-Taubah ayat 60. Berikut penjelasan ke-8 golongan tersebut. Pertama, fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya serba kekurangan. Kemudian miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai harta, mempunyai pekerjaan, tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan. Kemudian amil. Amil adalah panitia zakat atau orang yang bertugas mengumpulkan dan membagi zakat. Kemudian mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Kemudian hamba, sahaya atau budak, artinya hamba yang dijanjikan oleh majikannya untuk menebus dirinya. Kemudian gharim. Gharim adalah orang yang banyak hutang. Kemudian ada sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian ada ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang melakukan perjalanan yang jauh dari tempat tinggalnya untuk kebenaran atau untuk masalah Islam. Yang ke-10 adalah hikmah melaksanakan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah penguat hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama, terutama memperkuat silaturahim antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu. Cukup sekian anak-anak penjelasan tentang zakat fitrah, semoga dapat bermanfaat.
Dan wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.